السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat sunnah Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha semaksimal mungkin menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya fardu maupun yang sifatnya sunnah. Dan pada saat yang sama kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya, terutama umat yang hidup di akhir zaman ini, dengan sabdanya, badiru bil a'mal, segeralah untuk mengerjakan amal kebajikan, amal salih. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum fitnah-fitnah itu datang sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini memerintahkan kepada kita agar jangan sampai kita menunda-nunda untuk melakukan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan peluang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka jangan kita tunda-tunda amalan tersebut. Karena fitnah yang datang di akhir zaman ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa fitnah di akhir zaman ini dapat kita rasakan dampaknya dalam kehidupan kita. Terkadang antara halal dengan haram sudah tidak ada perbedaannya lagi yang kita rasakan. Sesuatu yang haram ketika disampaikan dengan bentuk yang bagus, diiklankan dengan masif, maka terkadang kita menganggap dan meyakini bahwa hal yang haram itu adalah sesuatu yang biasa. Makanya bentuk-bentuk fitnah yang sangat luar biasa yang terjadi di akhir zaman ini. Bahkan kebenaran terkadang dimusuhi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang memegang teguh dengan ajaran Islam. Yati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa
As-sabiru fihim ala dinihi, orang-orang yang bersabar di atas agamanya, kal qabidhi 'alal jamari, sebagaimana orang-orang yang memegang bara api. Jamaah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena gencarnya fitnah di akhir zaman ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai-sampai ada seorang laki-laki atau orang muslim secara umumnya, baik perempuan maupun laki-laki, bisa jadi di pagi harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sore harinya dia berubah menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya di sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di pagi harinya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjawabnya tidak lain adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya karena urusan-urusan dunia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bahwa setiap orang yang beriman di pagi harinya akan kafir di sore harinya, tetapi ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, begitu cepatnya perubahan seorang muslim yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun begitu cepatnya dia berubah menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari orang mungkin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di siang harinya, di sore harinya, bahkan di malam harinya terkadang dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena fitnah yang terjadi. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting bagi kita, selain kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam keilmuan agama kita agar jangan sampai kita terpengaruh oleh fitnah akhir zaman ini, maka satu hal yang perlu ada pada diri setiap muslim, yaitu sifat istiqamah di dalam memegang ajaran agama ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mendefinisikan istiqamah ini luzumut ta'ati subhanahu wa ta'ala wa ta'ati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tihul yaqin. Bahwa istiqamah itu adalah berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiyahul yaqin, sampai orang tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat istiqamah dalam kehidupannya, maka dia senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita saksikan, bahkan mungkin itu terjadi pada diri kita pribadi. Sering kita tersadarkan oleh kejadian-kejadian atau musibah yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan kematian tetangga terdekat kita, saudara kita, orang tua kita meninggal dunia, terjadi musibah dan yang lainnya, membuat hati kita tersadarkan dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu terjadi, kita rajin untuk taat kepada Allah, kita rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berlalunya waktu tersebut, sepekan, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya, kita lupa akan musibah tersebut dan kita kembali kepada kebiasaan, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah karena kurangnya konsisten kita, kurang istiqamahnya kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memegang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa istiqamah dalam memegang aturan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekalian kalian mati, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali kita berserah diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita konsisten, agar kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim. Kemudian berpegang teguhlah dengan ajaran Allah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus istiqamah dalam memegang aturan Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang itu akan meninggal dunia, kapan ajal itu menjemput, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ta'ajjub, untuk bangga terhadap amalan-amalan seseorang. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa sungguhnya amalan itu sangat ditentukan ketika orang tersebut meninggal dunia atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari diceritakan bahwa ada seorang sahabat pada waktu itu. Dia salah seorang pemberani dalam medan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nari falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Yang dimaksudkan adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Menurut pandangan orang, tidak mungkin orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang ini termasuk di antara penduduk ahli neraka. Maka salah seorang sahabat pun ingin melihat apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Rasulullah menyatakan orang ini termasuk ke dalam ahli neraka. Maka ketika dia berperang, dia pun terluka. Karena tidak tahan akan lukanya, maka dia pun meletakkan ujung pedangnya di dadanya, kemudian dia menembus dadanya sendiri dengan pedang tersebut, dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nasu 'amala ahli al-jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dan orang-orang menyaksikan bahawa orang tersebut termasuk ahli neraka, ahli surga, padahal dia termasuk ahli neraka. Ada juga mungkin orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia di akhir hayatnya taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk ahli syurga. Maka Rasulullah pun menyatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu sangat ditentukan ketika orang tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting istiqamah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyaksikan ada seorang beribadah kepada Allah, namun menjelang akhir hidupnya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk ganjaran Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang istiqamah dalam agamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan ke-31, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan mereka taat, mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Jadi orang-orang istiqamah dalam agamanya sampai dia datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama mengatakan kapan turunnya para malaikat tersebut? Yang pertama adalah ketika ajal menjemput mereka. Ketika sakaratul maut datang kepada seseorang, maka malaikat itu pun turun untuk menghibur dia, untuk memberikan kabar gembira kepada dia bahwa sesungguhnya tempat kamu adalah di surga. Kemudian berikutnya malaikat akan turun ketika manusia tersebut diletakkan di dalam kuburannya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kuburan ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu senantiasa ketika melewati kuburan beliau menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya yang lebat ini basah dengan tangisannya. Maka para sahabat pun menjadi heran, kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan dan engkau tidak pernah menangis ketika dijelaskan tentang nikmatnya surga dan siksanya neraka? Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, dia sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya kuburan tersebut merupakan pintu gerbang akhirat. Fa inna ja minhu, barang siapa yang selamat dari kuburan, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya ketika hari kiamat itu akan lebih mudah. Wa illam yanjah minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau seseorang tidak selamat dari fitnah yang terjadi di kuburan, maka tentu pada hari kiamat akan lebih susah lagi. Oleh karena itu penting untuk kita senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan malaikat itu turun kepada orang-orang istiqamah tersebut? Yaitu ketika terjadi di padang mahsyar. Hari di mana yaumal yafirrul mar'u min akhihi, di mana orang-orang mereka saling tidak memperdulikan antara saudara mereka. Wa ummihi wa abih, tidak peduli kepada orang tuanya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan mereka tidak memperdulikan istri-istri mereka, tidak memperdulikan anak-anak mereka.
Namun bagi orang yang istiqamah, maka para malaikat mengabarkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian jangan takut dan jangan pernah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian yaitu berupa syurga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk terus menjaga agama kita, untuk terus menjaga kehidupan kita agar senantiasa berada di dalam jalur aturan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kehidupan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami untuk berpegang teguh dalam agamamu ya Allah. Allahumma sarrif qulubana ila ta'atik, ya Allah palingkanlah hati kami agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, memberikan kita hidayah untuk mengarungi kehidupan di dunia ini yang penuh fitnah ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.